Halo semuanya, jadi kita lanjut lagi bahas soal. Nah, sebelum kita bahas soal, aku pengen nawar ke kalian kalau saat ini aku lagi ngadain pelatihan yang eh, pendek cuma 4 jam itu free, dan juga ada yang panjang intensif itu 20 jam berbayar di lembaga aku. Kalian bisa cek di @ambisin_id di Twitter ataupun di Instagram. Nanti aku taruh juga linknya di deskripsi video. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian pengen ikut, langsung join aja. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke pembahasan soal. Berikut ini tidak benar berkaitan dengan biaya produksi. Oke. Nah, ini masalah kurva-kurva MC, AVC, AC. Ini kalian cara gampangnya adalah kalian paham bentuk kurva gabungan itu gimana. Nah, kalau kalian udah paham bentuk kurvanya, maka otomatis jawab soal begini itu udah enak lah. Nah, kita buat ya kurvanya. Jadi di soal kan ada 3 ya. Ada MC, AC, dan AVC. Jadi yang aku gambar cuman itu doang. Ini C maksudnya cos. Ini MC. MC kan bentuknya kayak centang gitu ya. MC. Kemudian kalau AC dan AVC itu bentuknya turun terus naik. AC. AVC itu ada di bawahnya. Nah, ingat juga AVC itu bentuknya ngikutin AC, tapi jaraknya makin kecil gitu, jarak selisih antara AC dan AVC, karena ada AFC atau fixed cost, average fixed cost yang bentuknya itu asymptote. Nah, kita bisa jawab di sini dari yang pertama. Oke. Jangan lupa kalau dia bilang ini tidak benar, dari yang nomor 1 dulu. Pada saat MC naik, AVC juga naik. Nah, ini salah kan? Karena pas MC-nya naik, jadi bentuk MC juga itu sama sebenarnya. Nah, posisi minimumnya kan di sini. Ketika MC naik, AVC juga naik, salah kan? Karena ada kondisi ketika AVC-nya itu turun. Yang di sini. Gitu. Berarti nomor 1 salah. Ya berarti benar kan? Karena dia nanya pernyataan yang tidak benar. Terus nomor 2, pada saat AC minimum, AVC juga minimum. Salah kan? Karena AC-nya minimum di sini, sedangkan AVC-nya minimumnya di sini. Berarti udah beda kan? Nah, ini juga salah. Terus 3, semakin banyak barang diproduksi, semakin efisien AC. Nah, ini tuh bisa benar kalau kondisinya udah di kondisi setelah AC-nya minimum di daerah sini. Dan masalahnya pas di awal di sini itu kan AC-nya masih turun kan? Kebalik. Kondisi ini semakin efisien atau AC-nya menurun terjadi ketika AC-nya sebelum titik minimumnya. Tapi setelah mencapai titik minimum atau titik efisien, AC-nya itu kalau Q-nya ditingkatin malah makin naik AC-nya gitu. Terus kalau nomor 4 berarti 3 tadi salah. Nomor 4, pada saat AC turun, MC-nya naik. Nah, ini salah kan? Kalian bisa lihat tuh yang dibuletin di warna kuning, AC-nya turun kan di situ, tapi MC-nya naik gitu. Berarti salah. Oke. Karena keempat pilihan ini salah, otomatis berikut keempat itu enggak benar dan memenuhi jawaban 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4 benar. Gitu. Jadi jawabannya E. Terus lanjut nomor 7. Besar kecilnya penerimaan atau perolehan devisa dari ekspor barang dan jasa ke luar negeri dipengaruhi oleh dia nanyain penerimaan atau perolehan devisa dari ekspor. Nah, ya ini gampangnya adalah ya, kalian biar enak ya anggap aja apa sih yang nyebabin penerimaan dari suatu produsen itu meningkat gitu. Nah, kita lihat apa aja. Nomor 1, ongkos angkut dan asuransi pengangkutan. Nah, ini tuh kenapa aku salahin di sini? Karena dia ngomong cuman angkut dan asuransi pengangkutan gitu. Sedangkan ketika kita ngelakuin suatu ekspor atau impor barang dan jasa, ekspor dan impor barang, kita kan bakal ngelakuin ini ya,
ongkos angkut, terus biasanya itu ada asuransi. Nah biasanya asuransi dan ongkos kirimnya itu tuh nggak ditanggung sama eh, negara yang ekspor gitu. Biasanya ada perusahaan lain di negara lain yang dia itu udah terkenal banget dan jadi langganan semua negara atau semua produsen yang dipakai gitu. Jadi ya belum tentu ekspor perolehan devisa dari ekspor barang itu dipengaruhi oleh ongkos kirim gitu. Jadi ini salah. Terus nomor 2, mata uang yang digunakan dalam transaksi. Nah ini benar. Kenapa? Karena kondisi mata uang itu bisa naik turun kan, bisa terdepresiasi atau terapresiasi kalau secara pasar. Terus kalau secara pemerintah bisa ngelakuin revaluasi dan devaluasi, benar kan? Nah ini bisa mempengaruhi besaran devisa yang diterima. Kenapa? Karena bisa aja ketika Indonesia ini ekspor, mata uang di negara tempat dia ekspor itu lagi terapresiasi gitu. Nah itu bakal mempengaruhi mata uang. Begitu juga ketika mata uang negara tujuan ekspornya itu terdepresiasi, dan itu bakal mempengaruhi besaran transaksi di Indonesia. Kenapa? Karena ketika mata uang terdepresiasi, selain nilainya yang berubah, dia juga bakal menyebabkan permintaan dari negara tujuan ekspor itu berubah-berubah gitu. Kan kalian pernah belajar kan? Kalau misalkan suatu mata uang terapresiasi, itu misalkan Rp terapresiasi, maka nanti ekspor Indonesia turun, impornya yang naik. Atau sebaliknya, ketika rupiah itu turun atau terdepresiasi, ekspornya naik dan impornya turun. Nah ini kan berarti bisa mempengaruhi tuh ekspor impor, berarti benar. Terus nomor 3, jarak fisik antara Indonesia dan negara tujuan ekspor. Nah ini kan ini berhubungan sih sama yang pertama ya kan, karena makin jauh gitu makin sulit tujuannya, makin besar juga nanti ongkos dan asuransinya gitu, dan itu berarti nggak berpengaruh. Terus nomor 4, elastisitas permintaan terhadap barang yang bersangkutan. Nah ini jelas dia bakal berpengaruh, karena suatu barang yang elastis, kalian ingat pembahasan ini kan, hubungan antara elastisitas dan revenue ya kan. Kalau misalkan barangnya elastis, nanti perubahan harga itu bakal gimana ke revenue gitu. Kalau elastisitasnya inelastis, perubahan harga itu gimana efeknya ke revenue itu beda-beda. Dan ingat di poin 2 kita udah bilang bahwa perubahan mata uang itu bisa nyebabin perubahan harga di suatu barang gitu, terutama barang ekspor dan impor. Nah makanya itu elastisitas itu mempengaruhi. Berarti yang benar adalah 2 dan 4 itu C ya gitu. Terus nomor 8, ciri khusus laporan laba rugi dengan penyajian format multiple step gitu. Oke, jadi kalau penyajian laporan laba rugi itu ada 2 jenis ya. Ada yang multiple step, ada yang single step. Nah bedanya apa? Bedanya kalau di single step, perincian semua pendapatan itu jadi satu tempat, maksudnya pendapatan nih. Nah nanti ada perinciannya, pendapatan apa, baru nanti total pendapatan. Terus beban juga gitu, beban, terus nanti ada apa gitu. Nah nanti ada beban, total bebannya, baru nanti labanya. Nah ini single step. Tapi kalau misalkan multiple step, dia tuh cenderung biasanya dipakai sama perusahaan dagang gitu. Nah perusahaan dagang itu biasanya dia punya laba kotor kan, ada penjualan, terus ada nanti HPP gitu kan. Nanti ada laba kotor, terus nanti sampai bawah itu ada beban operasional gitu. Ada beban operasional, pokoknya ada banyak lah. Kalau yang single step kan dia intinya nyari langsung di akhir itu adalah laba bersih gitu, laba atau rugi bersih. Nah nanti kalau di multiple step, dia ujungnya itu ada banyak gitu, ada laba operasional, ada laba sebelum pajak, ada laba setelah pajak gitu. Itu multiple step. Nah maka kita bisa jawab nih, pendapatan dan beban dikelompokkan yang pertama. Nah ini benar gitu. Kenapa? Karena jelas gitu, kalau di multiple step mana yang pendapatan operasional, mana yang pendapatan non operasional, terus mana pendapatan dari penjualan gitu, terus mana beban operasional, beban penjualan dan lain sebagainya. Terus nomor 2,
pendapatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis pendapatan yang dimiliki. Nah, ini salah karena kita udah bahas itu di single step ya kan. Karena di single step pendapatan itu dirinci tapi nanti totalnya dijadiin satu gitu. Dan nggak ada di bawahnya itu pembagian pendapatan lainnya. Maka ini salah. Ya udah, kayak cara yang pertama kemarin kan. Kalau misalkan ada poin yang salah, berarti kita langsung aja tembak jawabannya dan nanti kita bisa uji. Dua yang salah ya, berarti A, C dan E salah. Berarti kemungkinan jawabannya itu B dan D ya kan. Kalau B dan D tadi kan satu udah benar, berarti kemungkinannya ya B jawabannya gitu. Memiliki perhitungan laba kotor, nah ini benar. Nah terus yang keempat, memiliki beban pajak. Memiliki beban pajak ini nggak mesti di multiple step, di single step juga ada itu. Cuman bedanya kalau di multiple step dia itu ada perinciannya, laba sebelum pajak, laba setelah pajak gitu. Tapi kalau misalkan di single step dia langsung aja ditembak di sini. Misalkan jenis bebannya apa, ini beban ya, terus jenis bebannya langsung ditulis beban pajak gitu. Ya udah ditulis aja beban pajak gitu. Kayaknya salah, jadi yang benar cuma 1 dan 3 itu B. Terus nomor 9, aku biasa pakai merah ya, ini jadi pakai kuning. Economists normally assume that the goal of firm is to. Oke, dia nanya apa sih asumsi yang digunakan oleh firm. Oke, ini tuh tujuan dari tujuan utama konsumen dan tujuan utama dari produsen gitu. Nah, tapi ini dari sisi ini ya, dari sisi ekonomi konvensional. Nanti kalau di ekonomi Islam itu beda lagi. Nanti nanya the goal of firm, tujuan utamanya. Kalau konsumen itu kan tujuan utamanya adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Nah, kalau firm itu tujuannya apa? Tujuannya itu memaksimumkan profit gitu. Dan ini udah pernah kalian bahas kan, udah ada di materi, bahkan adalah subbab tersendiri tuh, maximizing profit gitu. Ya udah, tinggal kita cari aja pilihan yang bisa nyebabin bisa ya, intinya tujuan utamanya itu menggambarkan untuk memaksimumkan profit. Dari satu dulu, make profit as large as possible even if it means reducing output. Jadi dia bilang tuh intinya ngebuat profitnya itu sebesar yang dia bisa atau sebesar-besarnya meskipun itu mengurangi output. Nah, ini benar apa salah kira-kira? Nah, jadi jawabannya ini benar. Gitu. Karena intinya di sini di nomor 1 tuh dia bilang buat profit itu sebesar-besarnya. Kata-kata kuncinya itu di sini nih, make profit as large as possible. Maksudnya itu ya terserah dia pengen output. Intinya itu tujuan produsen ya terserah pengen produksi berapapun gitu, mau dikurangin, mau dibanyakin, asalkan profitnya itu paling gede gitu, as large as possible. Kenapa ini tuh bisa terjadi biasanya di oligopoli terutama para produsen itu biasanya berkolusi untuk mengurangi produksinya supaya profitnya itu naik dan harganya naik dan profitnya naik. Nah, itu salah satu tujuan untuk memaksimumkan profit dan itu benar. Terus nomor 2, make revenue as large as possible. Nah, ini kan emang benar ya, kalau revenue makin gede kemungkinan untuk dapat laba itu bakal gede juga. Tapi dia cuma bilang revenue doang tanpa menambahkan tambahan statement gitu. Dia juga harus bilang make a profit make a cost itu as small as possible gitu, semakin kecil gitu. Harusnya kayak gitu. Jadi dia kurang tepat karena revenue doang. Nah, nomor 3, make profit as large as possible even if means incurring a higher total cost. Nah, ini tuh benar gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Total costnya makin, jadi gimana jelasin ya? Jadi intinya itu kata-kata ini yang paling utama yang harus kalian cari. Make a profit as large as possible. Misalkan gini, meskipun total cost itu meningkat, misalkan gini, kalian bisa bandingin dengan kondisi ini. Kita ambil contoh, saya kan awalnya revenue itu 30.000, costnya 10.000. Berapa profitnya berarti 20.000 kan. Nah,
Kosnya kita tingkatin jadi 30.000 demi meningkatkan usahanya gitu. Ternyata profit revenue naik jadi 50.000. Nah, kalau revenue 50.000 cost 30.000, maka jadi 80. Di 80 maka profitnya itu bakal jadi 50.000. Nah, ini artinya apa? Profitnya tetap meningkat kan, meskipun kita ningkatin total costnya. Intinya itu kata kuncinya adalah make profit as less as possible gitu, meskipun apapun kondisinya, entah itu nyebabin penurunan output ataupun peningkatan total cost. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3, dan itu jawabannya B. Oke, next. Ditinjau berdasarkan jumlah produsen atau penjual, struktur pasar hasil produksi output terdiri di atas. Oke, dia nanya itu intinya adalah struktur pasar hasil produksi atau nanyain pasar output. Sebenarnya kan ada dua ya, ada pasar output dan pasar input. Nah, pasar output itu terdiri dari pertama pasar persaingan sempurna, terus pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Semuanya benar. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 benar dan jawabannya E. Oke, mungkin itu aja pembahasan soalnya. Mungkin itu aja pembahasan soal di video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya untuk bantu like dan subscribe channel ini biar bisa bantu kalian terus. Dan kalau kalian ingin ikut pelatihan, linknya ada di deskripsi video. Oke, thank you guys.